Patrick Kluivert siap menurunkan komposisi terbaiknya di lanjutan ronde ketiga. Filosofi sepak bola menyerang dengan skema 4-2-3-1 bakal segera dilihat oleh supporter Garuda. Jay Itzes, Messi Ojers, Kevin Dix, dan Calvin Verdong akan menjaga jantung pertahanan. Sementara itu Ivar Jenner dan Tom Haye masih menjadi duo dinamo di lini tengah. Sementara sektor penyerangan akan bergantung penuh pada ketajaman oleh Robeni. Bagaimanakah prediksi starting lineup timnas Indonesia di era baru bersama Patrick Kluivert? Sektor penjaga gawang. Sektor penjaga gawang bakal diperebutkan oleh dua kiper elit yakni Emil Audero dan Martin Pas. Keduanya sama-sama jadi andalan di bawah mistar gawang bersama klubnya masing-masing. Emil yang baru dipinjamkan ke Palermo sudah mencatatkan 2 clean sheet. Pemain kelahiran Mataram ini diprediksi bisa menyaingi Pas sebagai kiper utama skuad Garuda. Secara nilai transfer, Emil juga akan menjadi kiper termahal kedua di Asia dengan bandrol 86,91 miliar rupiah. Ex-kiper Inter Milan ini hanya kalah dari Zion Suzuki asal Jepang. Saat Emil sedang tampil impresif, performa Pas justru menurun bersama FC Dallas. Dirinya belum pernah mencatatkan clean sheet dan sudah bobol 7 gol dari 3 laga di musim ini. Selain Emil dan Pas, Kluivert masih bisa mengandalkan kiper Liga 1 seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sektor pertahanan. Persaingan di sektor pertahanan diprediksi akan semakin ketat di era Patrick Kluivert. Dengan skema 4-2-3-1, sang pelatih hanya memasang 2 bek tengah di starting lineup. Padahal skuad Garuda punya banyak defender tangguh yang berkualitas. Namun satu posisi bek tengah akan menjadi milik Messi Ojers yang tampil konsisten bersama FC20. Pemain berdarah Manado ini membawa skuad The Tukers terus bercokol di 4 besar Eredivisie. Kemudian Kluivert dipastikan akan memilih sosok Jay Itzes untuk menemani Hilgers. Pertahanan skuad Garuda butuh kepemimpinan Bang Jai yang makin matang di Serie A. Selain itu, duo Itzes dan Hilgers bakal saling melengkapi satu sama lain. Bang Jai dengan karakter yang tenang akan melengkapi permainan El Nyengir yang agresif. Kluivert juga masih punya Rizky Ridho dan Jordi Amat sebagai opsi alternatif. Persaingan ketat juga terjadi di sektor bek sayap kiri timnas Indonesia. Pasalnya kedatangan Dean James diyakini akan mengusik posisi Calvin Verdong. Kedua pemain ini baru saja bertarung saat Go Ahead Eagles bertemu dengan Nijmegen di Eredivisie. Hebatnya Dean berhasil mencetak gol ke gawang klub Verdong. Sementara itu, posisi bek kanan nampaknya bakal dikunci oleh Kevin Dix. Pemain 28 tahun ini baru saja bermain melawan Chelsea di Europa Conference League. Namun Kluivert masih harap-harap cemas karena Dix kabarnya belum pulih 100%. Memang cederanya cukup menyakitkan, tetapi dokter mengatakan bahwa cedera ini tidak terlalu buruk. Saya harus tetap optimis, ungkap Dix. Sektor lini tengah. Sektor lini tengah skuad Garuda bakal disuntik kemampuan mumpuni Joy Pelupesi. Pemain 31 tahun ini disebut akan mengisi posisi gelandang bertahan di skema Patrick Kluivert. Skill gacor Pelupesi dalam memutus serangan lawan bakal sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Gelandang milik SK Lommel ini lihai berduel keras merebut bola dari lawan. Alhasil kehadiran Pelupesi bakal membuat lini tengah skuad Garuda lebih aman. Namun supporter tanah air harus sedikit bersabar karena sang pemain belum mengambil sumpah WNI. Meski begitu, rasa cinta Pelupesi terhadap Indonesia sudah terlihat jelas melalui proses naturalisasi.
Dirinya rela menyusun banyak dokumen rumit demi membela timnas Indonesia. Kehadiran Pelopessy akan melengkapi duo Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah. Kedua pemain ini diprediksi masih akan menjadi jantung permainan pasukan merah putih. Ketenangan Tom Haye dalam mengatur tempo bakal ditopang oleh daya jelajah tinggi Ivar Jenner. Kombinasi kedua gelandang ini sukses bikin Arab Saudi kocar-kacir saat bermain di Gelora Bung Karno. Bahkan Sintayong sampai menyebut duet Haye dan Jenner bikin timnas Indonesia bermain lebih baik. Saya percaya kepada para pemain. Indonesia saat ini nggak seperti Indonesia sebelumnya dan kami punya tujuan jelas di turnamen ini berkat kemampuan mereka, ungkap Sintayong. Selain Haye dan Jenner, Kluivert juga nggak boleh melupakan nama Ricky Kambuaya. Gelandang 28 tahun ini berhasil menjelma jadi motor serangan utama bagi Dewa United di musim ini. Ex bintang Persib Bandung ini sudah menyumbang 2 gol dan 5 assist bagi Banten Warriors. Sektor penyerangan. Lini serang timnas Indonesia juga lebih beragam di era Patrick Kluivert. Di posisi gelandang serang ada Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain ini sama-sama punya visi cerdas dan pergerakan yang lincah. Egy dan Marceng juga bisa dipasang sebagai winger untuk menemani ujung tombak timnas Indonesia. Posisi striker tengah bakal diberikan Kluivert kepada Ole Romeni. Striker berdarah Medan ini bisa membuat pertahanan lawan kocar-kacir karena pintar mencari celah di kotak penalti. Di Oxford United, Romeni sukses mencetak 1 gol dan selalu starter dalam 3 laga terakhir. Sontak performa impresif ex-striker FC Utrecht ini langsung dipuji oleh pelatih pasukan kuning. Ia menunjukkan beberapa bagian permainan yang cemerlang dan beberapa momen kecil di mana ia tampak memberikan kami sedikit kendali di area penyerangan, ungkap Gary Rowett. Di sisi lain, Kluivert juga bisa mengandalkan talenta lokal seperti Septian Bagaskara. Punggawa Dewa United ini mengguncang Liga 1 dengan torehan 7 gol di sepanjang musim ini. Timnas Indonesia makin mewah mulai setara raksasa Asia. Komposisi baru skuad Garuda terbukti semakin mewah di era Patrick Kluivert. Nilai pasar timnas Indonesia bahkan nyaris setara dengan valuasi transfer Australia. Syaratnya Emil Audero, Joey Pelopessy, dan Dean James resmi dinaturalisasi oleh PSSI. Nilai pasar skuad Garuda bakal melonjak hingga 36,8 juta euro atau setara 649 miliar rupiah. Angka tersebut hanya terpaut tipis dari valuasi transfer Australia sekitar 677 miliar rupiah. Level timnas Indonesia yang semakin mendekati skuad Sokros sudah diprediksi Tom Haye. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami akan bisa bersaing dengan Australia. Kini semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia, ucap Haye. Valuasi transfer pasukan merah putih bahkan lebih mahal dibandingkan Arab Saudi dan Cina. Nilai pasar dua negara ini jika digabungkan hanya menyentuh 566 miliar rupiah saja. Wajar jika skuad mewah Indonesia bisa bikin Erick Thohir makin optimis ke Piala Dunia 2026. Kalau 4 sisa pertandingan ini kita hasilnya maksimal, ranking 2 masih bisa memungkinkan. Artinya Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia, ucap Erick Thohir.